Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematik makin asik. Kali ini kita akan membahas tentang trigonometri. Yang pertama kita akan membahas tentang sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Ada sebuah segitiga ABC dengan sudut alfa di sudut A. Maka nilai R ini, karena ini adalah segitiga siku-siku, maka nilai R adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Sedangkan nilai X-nya adalah akar dari R kuadrat min Y kuadrat. Nilai Y-nya akar dari R kuadrat min X kuadrat. Di sini besaran sudut ini bisa dalam bentuk derajat dan juga bisa dalam bentuk pi, di mana 1 pi radian, kalau enggak di mana pi itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi adik-adik perlu diingat, pi dalam bentuk fungsi trigonometri besarnya adalah 180 derajat. Oke. Yang pertama kita akan membahas sinus alfa. Gimana cara menentukan sinus alfa? Sinus A di sini. Ya. Sinus itu sisi depan dibagi sisi miring. Berarti apa? Z dibagi R. Sedangkan kosinus alfa sisi bawah dibagi sisi miring. Sisi bawahnya apa? X, sisi miringnya R. Sedangkan tangen alfa itu adalah sisi depan dibagi sisi bawah. Atau tangen itu bisa sin per cos. Sin alfa per cos alfa sama dengan ini. Kalau kita masukkan nilai sin itu ke sini dan nilai cos itu di bagian penyebutnya, akan didapat sisi depan dibagi sisi bawah, Y per E. Oke. Berikutnya kosekan, ya. Kosekan itu sama dengan sin. Ingat ya adik-adik, kosekan sin, bukannya cos. Di sini emang tulisannya cos sekan, tapi kosekan itu adalah sin. Sedangkan sekan itu adalah cos alfa. Kotangen itu adalah tangen alfa. Sedangkan nilainya adik-adik bisa cari sendiri. Kalau mau masukin nilai sinnya Y per R dimasukin ke sini bisa dicari. Tapi kalau di sini Bapak cuma mengasih tahu bahwa kalau kosek itu nilainya segini. Jadi biar enggak terlalu banyak yang perlu kita hafal, kita cukup menghafal yang di ini aja. Oke. Mengenai sinus, kosinus, tangen, kosekan, dan sekan serta kotangen, saya kira Bapak cukup. Oke. Sudut istimewa. Yang dimaksud sudut istimewa adalah sudut yang sudah diketahui besarnya dan biasanya sering kita gunakan. Sini kita langsung saja, sudut sin 0 derajat itu adalah 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 adalah 1, sin 37 3/5, sin 53 4/5.
Sedangkan untuk cos 0 adalah 1 cos 30 setengah akar 3 cos 45 sama nilainya cos sin sama cos sama setengah akar 2 cos 60 setengah. Nah, perhatikan di sini. Sin 60 setengah akar 3. Tapi kalau cos 60 setengah, sedangkan sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3. Sekarang cos 90 0. Cos 37 4/5. Cos 53 3/5. Ini kebalikan dari sin 37 dan 53. Cara menghafalnya hasilnya gampang deh. Ini kan 0 setengah setengah akar 3 setengah akar 2 setengah akar 3 1. Ini kan setengah semua ini, setengah setengah setengah. Terus ini akar 2 akar 3, sininya 1. Sedangkan ini dibalik dari 1 setengah akar 3 setengah akar 2 terus setengah terus 0. Kebalikan dari harga sin. Tangen ya, tangen itu kan sin per cos. Sin per cos. Perhatiin. Berarti 0 per 1 berapa? 0. Setengah per setengah akar 3. Setengahnya coret. Terus jadi kan seper akar 3. Kalau kita rasionalkan penyebutnya jadi sepertiga akar 3. Setengah akar 2 setengah akar 2 berarti 1. Terus setengah akar 3 dibagi setengah berapa? Akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Ini hasilnya berapa? Kalau ini dibagi ini, hasilnya adalah tinggal 3/4. Ini 4/3. Nah, inilah sudut-sudut istimewa yang adik-adik harus hafal. Kalau nggak hafal, kita nggak bisa ngerjakan soal-soal trigonometri. Oke. Nah, sedangkan untuk mencari nilai sekannya, sekan dan kosekannya juga. Nah, ini coba kita cari satu persatu. Sekan itu berarti kan seper cos. Berarti perhatikan, kalau ditanya taruhlah cari sekan 30 ya, maka ini akan berarti seper cos 30. Nilai dari 30 berapa? Nilai cos dari 30 setengah akar 3. Berarti seper setengah akar 3. Ini bisa kita tulis 1 per akar 3/2. Atau hasilnya tinggal kita balik, berarti 2 per akar 3. Gitu. Supaya sekarang kita nyari nilai yang kosekan. Ya, kosekan itu berarti seper sin alfa. Kita cari kosekan 30 derajat, itu nilainya berapa? Berarti seper sin 30 sama dengan 1/1/2. Ini berapa hasilnya? Tinggal 1 dikali
2/1 sama dengan 2. Untuk yang tangen sama. Untuk yang kotangen, coba ya. Kotangen sama dengan 1/tangen. Contohnya kotangen 60. Ini berarti 1/tangen 60. Tangen 60 berapa? Tangen 60 itu akar 3, berarti 1/akar 3. Gitu doang. Mudah-mudahan adik-adik paham ya. Kita teruskan contoh berikutnya. Diketahui segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat pada sisi alasnya, panjangnya 12 cm. Tentukan nilai Z-nya. Ya. Nilai Z-nya itu berapa? Caranya, karena Z ini sama sudut, dia berarti berhubungan dengan apa? Yang nilai trigonometri yang berhubungan Z sama sudutnya. Berarti dengan sin. Boleh sin 30 sama dengan Z/R. Berarti berapa sin 30 itu? Setengah sama dengan Z/R. Nah, di sini nilai R-nya belum kita ketahui. Berarti kita bisa memakai dari yang alas yang sudah diketahui ini, di mana ini adalah hubungan sama cos 30 sama dengan E/R. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 sama dengan X-nya berapa? 12. R-nya kita cari. Nah, R ini nanti kalau udah ketemu buat nyari yang nilai Z-nya ya. Berarti ini kita kali silang, atau bisa kita tulis begini, R sama dengan 12 dibagi setengah akar 3 ya. Setengah ini kita naikkan, berarti 24/akar 3, atau bisa ditulis 24 dikali akar 3 dikali akar 3, berarti berapa? 24 dibagi 3 itu 8 akar 3. Nah, R-nya ketemu segini. Nah, setelah ketemu kita masukkan ke sini. Ini setengah sama dengan Z-nya yang dicari Z/8/3. Maka ini kita kali silang. 8/3 sama dengan 2Z. Z-nya sama dengan berapa? 8/3 dibagi 2 sama dengan 4/3. Oke, udah deh. Mudah-mudahan ada paham ya. Kita teruskan contoh yang kedua. Contoh yang pertama, sebuah segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan sisi alasnya 12 cm. Tentukan nilai R dan J-nya. Oke. Di sini kita akan memakai
sudut istimewa untuk mencari panjang R dan Y. Yang pertama, karena yang ketahui adalah ini nilai X, maka kita pakai yang rumus cos. Sama dengan apa? Cos itu sisi alas dibagi sisi miring. Jadi 12 dibagi R. Dimana cos 30 berapa adik? Cos 30 kita cari. Mana cos 30? Setengah akar 3. Setengah akar 3 sama dengan 12 per R. Sehingga ini bisa kita tulis begini, sama dengan 12 per R. Oke, ini kita kali silang, berarti R akar 3 sama dengan 12 dikali 2, sehingga R akar 3 sama dengan berapa? 24. Maka R sama dengan 24 dibagi akar 3. Perhatikan di sini. Kita ingin merasionalkan penyebutnya, berarti kita kalikan dengan akar 3. Oke. Sama dengan akar 3 kali akar 3 itu 3 dikali akar 3, jadi sama dengan berapa? 8 akar 3 cm. Ini R nya. Sekarang kita cari Y nya. Kalau kita nyari Y berarti kita ada hubungannya dengan sin. Jadi sin 30 sama dengan Y per R ya. Sin 30 berapa? Setengah. Setengah sama dengan Y nya berapa? Kita cari per R, 8 akar 3. Kita kali silang. 2Y sama dengan 8 akar 3. Maka Y nya sama dengan 8 akar 3 dibagi 2. Coret-coret 4. Y ketemu 4 akar 3 cm. Oke. Kita teruskan contoh yang kedua. Ada segitiga dengan sudut 45 derajat. Di sini ketahui R-nya itu 5, tentukan X dan Y. Caranya kita cari yang X dulu. Berarti kalau X itu hubungannya sama cos. Cos 45 sama dengan X per R. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Sama dengan X nya kita cari per 5. Terus ini bisa kita tulis akar 2 per 2 sama dengan X per 5. Kita kali silang, sehingga 2X sama dengan 5 akar 2. Sehingga X nya ketemu berapa? X sama dengan 5 akar 2 dibagi 2. Oke, udah ketemu ini. Sekarang untuk mencari Y nya, kalau mencari Y kita pakai yang sin. Sin 45 sama dengan Y per R. Sehingga sin 45 kita cari setengah akar 2. Setengah akar 2 langsung aja Bapak tulis akar 2 per 2
sama dengan Z per 5 ya. Kita kali silang, 5 akar 2 sama dengan 2Z, sehingga Y sama dengan 5 akar 2 per 2. Y bisa kita balik, 5 akar 2 per 2. Oke, kita teruskan contoh yang berikutnya. Nomor 3A, sin 30 ditambah cos 30. Ini sama dengan, ini kita langsung masukin aja nilainya. Sin 30 berapa? Setengah tambah cos 30 setengah akar 3. Oke, perhatikan di sini. Ini dia punya penyebut sama, yaitu 2, berarti bisa kita kedepankan. Berarti setengah kali berapa biar hasilnya setengah? Kali 1 ya. Terus setengah kali berapa biar hasilnya akar 3? Berarti dikali akar 3. Berarti hasilnya adalah ini. Yang B, tangen 45 dikurang sekan 90. Ini sama dengan berapa? Oke. Tangen 45 berapa? Kita cari tangen 45 itu 1. Sekan 90 berarti min sekan itu seberapa? Seper cos. Berarti 1 dikurang cos 90, 0. Perhatikan di sini cos 90 0. 1 per 0 sama dengan 1. Oke adik-adik, mudah-mudahan adik-adik paham ya. Yang penting rumus sudut istimewa, harga-harganya adik-adik harus hafal, harus paham. Kalau kita tidak paham ini, maka kita nggak akan bisa mengerjakan soal. Oke adik-adik, terima kasih. Kita teruskan yang berikutnya. Kita teruskan B, nilai trigonometri di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90. Kita ngitungnya berlawanan arah jarum jam. Berarti ke sini adik-adik ya. Kuadran 2 itu dari 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 sampai 270 derajat. Sedangkan kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Yang perlu adik-adik ingat, untuk kuadran 1 itu nilai sin, cos, tangen itu semua nilainya adalah positif. Dengan demikian untuk nilai sekan, kosekan, dan kotangennya juga pasti positif. Sedangkan untuk kuadran 2 yang positif adalah sin dan kosekan. Nah, aslinya kalau kita cuma melihat sinnya aja positif, pasti kosekannya positif. Yang perlu kita hafalin berarti cuma sinnya aja. Ini di kuadran 2 sin itu positif, pasti kosekannya positif, karena kosekan kan seper sin, pasti nilainya positif. Sedangkan untuk kuadran 3, kuadran 3 yang positif adalah tangen. Otomatis karena tangennya positif, kotangennya juga positif. Karena nilai kotangen adalah sepertangen. Sedangkan kuadran 4 yang positif adalah cosnya. Karena cosnya positif, pasti sekannya
positif karena sekan adalah seperkos. Jadi adik-adik cara menghafalnya, semua di kuadran 1 nilai trigonometrinya adalah positif, sedangkan di kuadran 2 sinnya positif, kuadran 3 tangennya positif, kuadran 4 kosnya positif. Jadi sin tang kos, hafalin aja, sin tang kos itu positif. Oke. Kemudian di sini Bapak ngasih catatan. Nah, untuk yang bagian atas ini ya adalah tetap. Maksudnya gimana? Ntar lebih jelasnya di contoh. Misalnya kita nyari sin lah, ntar nilainya tetap nggak berubah jadi apa-apa, tetap sin berapa gitu. Sedangkan untuk yang bagian bawah ya nilainya berubah. Misalkan sin ntar jadi kos, tangen jadi kotangen. Berlaku juga sebaliknya, kos jadi sin, kotangen jadi tangen, sekan jadi kosekan, atau kosekan jadi sekan. Biar ada lebih jelas, mari kita berlatih contoh di bawah ini. B. Nilai trigonometri di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini kita akan latihan soal. Contoh yang pertama, sin 315. Pertama kali kita tentukan 315 itu terletak di kuadran berapa. Kalau kuadran 4 itu kan 270 sampai 360, maka 315 itu terletak di kuadran 4. Oke. Di sini kita akan pakai dua cara, yaitu cara yang kita pakai yang atas dan pakai yang bawah. Yang pertama kita akan pakai cara yang atas dulu. Sin 315 itu sama dengan sin 360 dikurang berapa adik? 45. Nih perhatikan. Di sini kalau kita pakai rumus yang atas itu tetap, maksudnya di sini sin, sini tetap sin. Cuman kita perhatikan nilai sin di kuadran 4 itu apa? Ternyata nilai sin di kuadran 4 itu negatif karena yang positif cuma cos doang. Berarti di sini kita kasih min, sinnya ini tetap, berarti sin 45. Berarti hasilnya min setengah akar 2. Oke, udah ketemu. Sekarang kita coba pakai cara yang bawah. Ntar hasilnya sama apa enggak? Sin 315 sama dengan sin 270 ditambah berapa? 45. Perhatikan, tandanya berubah. Bukan tandanya berubah, maksudnya fungsi trigonometrinya berubah dari sin jadi apa? Sin jadi cos. Kita tulis cos 45. Terus kita perhatikan nilai sin di 315 tadi apa? Negatif kan? Karena yang positif cuma cos. Berarti kita kasih sini min. Tinggal kita cari min cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2. Ternyata kita pakai cara yang atas dan bawah pun hasilnya sama. Tapi di sini adik-adik perlu diingat, kalau kita pakai cara yang bawah ini, ini dan ini, nah fungsi trigononya harus diubah. Sin jadi cos atau cos jadi sin, tangen jadi kotangen atau kotangen jadi tangen, sekan jadi kosekan atau kosekan jadi sekan. Makanya Bapak menyarankan kalau bisa usahakan pakai cara yang atas.
ya. Kalau cara yang atas kita cuma melihat nilai trigonometrinya di kuadran itu dia positif atau negatif, sedangkan fungsi trigonometrinya adalah tetap. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Sekan 150 derajat, tentukan nilainya berapa. Perhatikan, 150 terletak di kuadran kedua. Yang positif cuma sin, ya. Sedangkan sekan berarti sekannya negatif. Kita kerjakan, kita coba. Bapak di sini cuma akan pakai cara yang atas, ya. Berarti sekan 150 itu sama dengan, kurang jelas, sekan dari 180 min 30. Terus ini kita tulis tetap nggak berubah, sekan 30. Kita cari nilai sekannya tadi apa? Negatif, karena yang positif cuma sin sama kosekan. Nah, dari sini kita bisa cari sekan itu sama dengan 1/cos. Cari 1/cos 30 berapa adik? Cos 30 itu setengah akar 3. Oke. Berarti ini sama dengan min 1 per, ini Bapak bisa tulis akar 3/2 sama dengan, kita kali silang, berarti tinggal balik aja. Kalau ada di belum paham, begini caranya. 1 dikali, kan ini pembagian, kita bikin jadi perkalian, maka dibalik ini 2/akar 3 sama dengan min berapa? 2/akar 3. Kita kali dengan akar 3/akar 3, hasilnya jadi ini tinggal akar 3, berarti min 2/3/akar 3. Oke adik-adik, kita teruskan contoh yang ketiga. Sin 1/4 pi, tentukan berapa nilainya. Pertama, pi itu 180 derajat. Maka tinggal kita cari sin 1/4 pi sama dengan sin 1/4 dikali 180 derajat sama dengan sin 45 derajat. Kita perhatikan sin 45 itu di kuadran 1, maka ini hasilnya langsung aja sin 45. Adik-adik harus hafal ya sudut-sudut istimewa. Kalau nggak hafal, kita akan mengalami kesusahan dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Setengah akar 2 ketemu. Kita teruskan contoh yang keempat. Cos 2/3 pi. Ini berarti kita cari cos 2/3 pi sama dengan cos 2/3 dikali 180 derajat. Ini kita coret 60, berarti cos 120 derajat. Perhatikan, 120 berada di kuadran berapa adik? Di kuadran kedua. Kuadran 2. Berarti karena di kuadran 2 itu yang positif adalah sin sama kosekan, ini nilainya ntar negatif. Ya, kita cari dulu.
cos 120 itu kita pakai cara yang atas. 180 min berapa? 60. Berarti karena tadi nilainya cos itu negatif, jadi negatif cos 60. Berarti negatif setengah. Oke adik-adik, mudah-mudahan adik-adik paham. Kita teruskan materi berikutnya. Menentukan nilai trigonometri yang searah dengan jarum jam. Maksudnya searah jarum jam itu, nah ini ke bawah, ngitungnya dari 360 itu ke bawah. Sedangkan kalau kuadran itu kan kita ngitungnya berlawanan arah jarum jam. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Bapak punya tabel seperti ini. Sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Tangen min alfa sama dengan min tangen alfa. Kosekan min alfa sama dengan min kosekan alfa. Sekan alfa sama dengan sekan min alfa sama dengan sekan alfa. Kotangen min alfa sama dengan min kotangen alfa. Ini langsung aja contoh biar adik-adik paham. Sin min 30 itu sama dengan, lihat, sin min 30 min sin 30 berarti sama dengan min sin 30 itu setengah. Nah sekarang cos min 60 itu sama dengan cos 60 sama dengan cos 60 berapa? Sama sin 30 yaitu setengah. Nah untuk yang ketiga, sin min 300 itu sama dengan min sin 300. Perhatikan 300 ada di kuadran berapa? Kuadran 4. Berarti sinnya apa? Negatif. Oke, kita cari min sin 300, kita pakai cara yang atas. 360 dikurang 60. Perhatikan min ini sin 60, berarti kalau pakai cara yang atas tadi kan tetap kita tulis sin 60. Karena dia terletak di kuadran 4, nilai sinnya negatif, jadi sini negatif, sehingga sama dengan min kali sin 60 berapa? Ayo adik, sin 60 setengah akar 3, tapi dia tadi negatif, berarti ini sama dengan setengah akar 3. Ketemu adik. Kita teruskan contoh yang keempat. Sekarang apabila ada sin 30 kuadrat, itu gimana caranya? Ya ini sama dengan sin 30 kuadrat kan, sama dengan sin 30 itu setengah kuadrat sama dengan 1/4. Ya adik-adik. Sekarang kalau cos 120 kuadrat, ya ini sama dengan sama. Cos 120 dikuadratkan sama dengan, kita cari cos 120 letaknya di kuadran berapa? Kuadran 2. Wah, nilai cos min. Oke. Lihat. Kita cari ya. Cos 120 berarti cos 180 dikurang berapa? Bapak pakai cara yang atas. 60 kuadrat. Berarti sama dengan berapa? Karena cosnya di kuadran 2 itu min, jadi kita kasih min berapa? Cos
60 kuadratkan. Cos 60 berapa? Cos 60 itu setengah, berarti min setengah kuadrat sama dengan 1/4. Oke adik-adik, benar-benar adik paham dan bermanfaat bagi adik-adik dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.